Halo semua, selamat datang di video dokumenter eksplorasi hewan di daerah Nusa Tenggara Timur. Bersama kami, kelompok daerah eksotis beranggotakan Devina Paulida, Esther Herlina Purba, Geraldi Johannes Meiners, Melanie Dwi Cahyani Jami, dan Merliana Inabora. Kita akan sama-sama belajar mengenai komodo dan anis cendana. Untuk itu, simak terus informasi-informasi berikut ini ya. Komodo. Klasifikasi komodo. Komodo termasuk dalam kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Reptilia, ordo Skomata, famili Varanidae, genus Varanus, dan spesies Varanus komodoensis. Panjang tubuh komodo rata-rata 2-3 meter, dengan massa tubuh mencapai 100 kg. Komodo memiliki ekor yang panjang hampir sama dengan tubuhnya, cakar yang kuat, lidah yang panjang dan bercabang, gigi yang tajam bergerigi berjumlah 60 buah, dan air liur yang mengandung sekitar 60 bakteri mematikan. Komodo jantan memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dengan warna kulit abu-abu gelap atau merah batu bata. Sementara komodo betina memiliki warna kulit berwarna hijau buah zaitun dengan potongan kuning kecil di bawah tenggorokannya. Komodo betina panjang tubuhnya sekitar 1,5 sampai 2 meter dengan massa tubuh mencapai 60 kg. Fakta unik mengenai komodo, yaitu komodo dapat berlari hingga kecepatan 20 km per jam, mempunyai kemampuan berenang yang baik, dan mampu menyelam hingga kedalaman 4,5 meter. Selain itu, komodo juga dapat memanjat pohon. Namun, komodo juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah komodo tidak dapat melihat dengan baik pada malam hari. Habitat asli komodo terdapat di kawasan Taman Nasional Komodo yang tersebar di 5 pulau utama, yaitu di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, Nusa Kode atau disebut Gili Dasami, dan Gili Motang. Terdapat juga di 4 kawasan konservasi Pulau Flores, yaitu Cagar Alam Waiwu, Wolotodo, Riung, dan di Taman Wisata Alam 17 Pulau, tepatnya di Pulau Ontolo. Penangkaran. Pada tahun 2012, tim Taman Safari Indonesia berisi dokter hewan, kurator, penjaga nutrisi, dan kiper reptil belajar dari kebun binatang di Ceko untuk menyediakan tempat bagi komodo di luar habitatnya, di atas ketinggian 900 sampai 1800 meter di atas permukaan laut. Taman Safari berusaha menyediakan tempat yang sesuai bagi komodo yang tinggal di wilayah dengan suhu 27 hingga 40 derajat Celcius, sementara Taman Safari punya suhu rata-rata 16-24 derajat Celcius. Tim konservasi belajar banyak dari kebun binatang di Ceko tentang lingkungan dan kandang breeding yang harus dibuat. Hasilnya, sebuah ruangan berukuran 20 x 18 x 12 meter dengan energi 28.000 watt untuk menciptakan suhu mirip di habitat asli komodo pun sukses dibuat. Berdasarkan wawancara dengan Pak Baltasar, aktivitas komodo di pagi hari adalah berjemur, mencari makan. Di siang hari, jika tidak mencium bau bangkai, maka komodo akan tidur hingga malam hari. Jika mencium bau bangkai, maka komodo akan bergerak ke arah bangkai tersebut sesuai dengan arah angin. Komodo mencium bau bangkai menggunakan lidah dan kemampuan menciumnya hingga 1 km. Komodo merupakan hewan karnivora. Biasanya makanannya berupa rusa, kerbau, babi hutan, dan ikan. Komodo mengamati mangsanya dari jauh, dan komodo akan berdiam diri. Apabila mangsanya mendekat, maka ia akan langsung memangsanya. Gigi komodo berbentuk seperti gergaji, sehingga apabila dia sudah menggigit mangsanya, maka mangsanya tidak dapat terlepas lagi. Makanan yang didapatkannya bisa membuat ia bertahan hidup sampai 2 minggu, bahkan sampai 1 bulan. Sedangkan untuk anak-anak komodo, ketika menjalani fase hidup sebagai arboreal sesaat setelah menetas, anak-anak komodo akan mencari makanan di tajuk pohon seperti burung, anak burung, dan telur burung yang ada dalam sarang, serta reptil kecil seperti tokek, kadal, dan ular. Sistem untuk cari makannya dia sesuai dengan alam. Alam bukan dia kejar. Dan di sana kan ada rusa, ada babi hutan, ada ini segala jenis ini. Segala jenis hewan ada di sana, itu dia bukan sistem berburu galak, itu tidak.
Ya misalnya tidur di jalan-jalan rusak atau di jalan-jalan kerbau yang biasa lewat di minum air. Dia langsung gigit di dia punya peler atau gigit di kaki. Kalau sudah bau itu berarti dia keroyok sudah kesimpan. Dilansir dari Detik Travel yang mewawancarai Bapak Imam Purwadi selaku kurator komodo di Taman Safari Bogor pada tanggal 20 November 2018, komodo dewasa di Taman Safari diberi makan 1 kali seminggu yakni pada hari Minggu. Hal ini dikarenakan menyesuaikan kebiasaan komodo di habitat aslinya yakni makan 1 kali seminggu. Seekor komodo dewasa diberi pakan 8 kg daging. Jenis pakan yang diberikan mulai dari daging domba, kambing, sapi, unggas, kelinci, hingga marmut. Komodo termasuk dalam hewan kanibal. Oleh sebab itu, komodo muda menghabiskan tahun pertamanya setelah menetas di atas pohon untuk menghindari predator, yaitu komodo dewasa sendiri. Selain itu, komodo muda juga berguling di tinjanya agar baunya tidak dicium oleh komodo dewasa. Komodo mempertahankan dirinya dengan memiliki racun di bawah rahangnya. Dalam keadaan terancam, komodo akan menggigit lawannya dan menyebarkan air liur yang mengandung lebih dari 28 bakteri gram negatif dan 29 bakteri gram positif yang menyebabkan air liur komodo sangat berbahaya. Musim kawin berlangsung bulan Juli sampai Agustus. Pada musim kawin, komodo akan susah kelihatan karena tidak berada di tempat biasanya. Cara komodo betina menarik perhatian komodo jantan adalah dengan mendekati komodo jantan. Komodo betina kemudian bertelur dan diletakkan dalam sarang. Proses penetasannya sangat bergantung pada kondisi lingkungan menurut Muslik dan Priyono 2005. Saat telur menetas, induk komodo bisa saja akan memakan anaknya sehingga anak komodo harus bergerak cepat menghindari gigitan induknya, biasanya dengan naik ke pohon. Hanya ada 1-2 ekor saja yang akan selamat. Selain itu, komodo betina mampu bereproduksi sendiri tanpa harus kawin dengan komodo jantan. Proses reproduksi ini biasa disebut dengan partenogenesis. Namun, hasil reproduksi ini mengakibatkan semua telur yang ditetaskan akan berjenis kelamin jantan menurut Komik 2010. Pada 17 Agustus 2016, seekor komodo betina berusia 14 tahun bernama Rinca di Taman Safari Bogor bertelur sebanyak 26 telur yang merupakan hasil perkawinan Rinca dengan komodo jantan berusia 14 tahun bernama Rangga. Telur-telur komodo kemudian disimpan di ruangan khusus sampai waktunya bergantian menetas pada tanggal 2 sampai dengan 14 Maret 2017. Keberhasilan komodo di Taman Safari untuk berkembang biak merupakan suatu pencapaian yang luar biasa sebab usaha konservasi ex situ bagi komodo cukup berhasil walaupun letaknya di daerah pegunungan. Di habitat asli, komodo biasanya berumur sampai 30 atau 40 tahun, tergantung pada ketersediaan makanannya. Sementara untuk di penangkaran, umurnya bisa mencapai 50 tahun. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, laporan terakhir pada tahun 2019, jumlah populasi komodo adalah sebanyak 3.022 individu. Terjadi peningkatan populasi yaitu sebanyak 125 individu dari tahun 2018. Satwa komodo dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK nomor 106/Men LHK /Sekjen/Kum 1/12/2018. Status konservasi komodo menurut IUCN adalah vulnerable atau rentan terhadap kepunahan. Anis Cendana. Anis cendana atau yang dikenal dalam nama internasional The Orange-Sided Thrush adalah fauna yang diklasifikasikan ke dalam kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Passeriformes, famili Turdidae, genus Geokychla, dan spesies Geokychla peroni. Anis cendana memiliki karakteristik yaitu bulu tubuhnya berwarna oranye atau coklat pucat, terdapat belang putih di sekitar pipi dan sayapnya, serta memiliki paruh yang panjang dengan ujung yang lancip. Anis jantan dan betina tidak terlalu berbeda, di mana posisi tubuh jantan lebih tegak ketika berdiri, lebih ramping serta memiliki warna yang lebih terang dan kontras dibandingkan anis cendana betina. Anis jantan menggunakan suara dan morfologinya yang menarik untuk menarik perhatian anis betina saat musim kawin. Cendana atau disebut juga dengan
Punglor cendana merupakan spesies burung yang ditemukan di Indonesia, khususnya daerah Nusa Tenggara dan Timor Leste. Habitat alaminya adalah hutan kering subtropis atau tropis dan hutan dataran rendah lembab subtropis atau tropis. Berdasarkan wawancara dengan Pak Roy, pemelihara anis cendana, kami mendapat informasi bahwa reproduksi burung ini dilakukan secara ovipar. Jumlah telur yang dihasilkan anis cendana betina adalah 2 hingga 3 butir, yang nantinya akan dierami selama kurang lebih 14 hari sampai anakan menetas. Pola kehidupan sehari-hari anis cendana dalam kandang diharapkan agar kelakuan yang diberikan sesuai dengan keadaan di alam, di mana pada pagi menjelang siang hari, anis cendana akan disemprot atau dimandikan. Setelah itu, anis cendana akan dijemur di bawah sinar matahari kurang lebih 30 menit. Selanjutnya, anis akan diletakkan di wilayah yang teduh dan diberi makan. Jenis makanan yang sering dikonsumsi oleh anis cendana adalah jangkrik, cacing, ataupun buah-buahan seperti pisang dan juga buah beri. Anis cendana, khususnya jantan, memiliki daya tarik pada suaranya yang indah. Burung ini diizinkan untuk mengikuti lomba berkicau dan tidak dilindungi oleh pemerintah. Mau tahu gimana suara merdunya? Yuk kita saksikan video berikut ini. Populasi anis cendana berdasarkan IUCN adalah near threatened, yaitu di mana kondisinya dinilai mendekati kualifikasi atau akan memenuhi kategori terancam punah dalam waktu dekat. Setelah mengkaji mengenai anis cendana, kami menyarankan perlu adanya regulasi dan ketegasan pemerintah terhadap hewan endemik ini ke depannya, agar tidak dieksploitasi dan dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Selain itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait anis cendana, karena informasi di website terpercaya sangat sulit ditemukan. Bahkan, sejauh pengamatan kami, tidak ada jurnal berbahasa Indonesia yang membahas tentang satwa endemik ini. Semoga edukasi dan konservasi dapat diupayakan agar menghindari resiko kepunahan. Menciptakan dan merancang semua makhluk hidup dengan struktur dan fungsinya yang spesifik untuk mendukung kehidupan makhluk hidup. Sebagai mahkota ciptaan Tuhan, manusia sudah seharusnya berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam, seperti hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Hewan sebagai salah satu ciptaan Tuhan diciptakan dengan setiap keunikan untuk diperhatikan keberadaannya di alam. Melalui anis cendana dan komodo kita belajar bagaimana cara hidup, habitat, dan kemampuannya untuk bertahan hidup, serta aktivitas lainnya perlu diperhatikan agar keberagaman hewan tetap terpelihara. Sebagai manusia yang berakal budi, kita harus bisa menjaga habitatnya, agar hewan-hewan tersebut dapat hidup dan berkembang biak dengan aman dan nyaman di alam. Hewan memang indah dilihat di sangkar, tapi akan jauh lebih indah lagi saat dilihat di alam.